Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kita hari ini adalah presentasi kelompok ya. Kita melanjutkan yang kemarin belum presentasi sekarang. Ya, boleh langsung dimulai aja dari yang pertama. Boleh. Oke, teman-teman izin menambahkan tadi Pak Ringga ngabarin kalau misalnya beliau telat buat datang 15 menit dan kita bisa langsung mulai presentasi. Yang mau pertama bisa langsung. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ringga dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 UUX ingin mempresentasikan mengenai tugas membuat desain UI pekan lalu. Sebelum kita memulai presentasi hari ini, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di sini ada Diah Ratu Dwi Hapsari dan saya, Jasmine Lamia, dari kelompok 9. Boleh di next slide. Oke, jadi ini ada Figma linknya. Jadi kita mengerjakan itu menggunakan software Figma. Oke, mungkin ini beberapa ada color, font, logo, terus top, bottom, kemudian ada 4 page. Yang pertama itu ada login and sign up page, terus ada home page, terus ada artikel, dan yang terakhir itu ada profile. Mungkin nanti akan dijelaskan satu persatu lebih detailnya. Boleh di next slide. Oke, jadi Nutrif ini adalah sebuah platform di mana tujuannya itu untuk memantau ataupun melihat progres dari pencapaian tujuan gizi dari pengguna, seperti dari proteinnya, karbohidrat, lemak, serat, gula, sodium, atau mineral. Nah, pertimbangan kami, mengapa kami membuat Nutrif ini, karena sekarang ini banyak banget yang dietnya itu diet ekstrim, tapi mereka tuh nggak tahu sama kebutuhan gizi yang seharusnya mereka penuhi gitu. Makanya Nutrif itu hadir dan Nutrif ini juga bisa buat seseorang yang ingin menggemukkan badan, mereka kan bisa melihat kebutuhan gizinya, terus bisa untuk bayi juga. Nah, selanjutnya ada filosofi logonya. Nah, ini tuh seperti huruf N besar, tapi ini merupakan gabungan dari N dan U, di mana itu sebenarnya untuk konektivitas gitu dan menggambarkan dari teknologi. Kemudian ada I, di mana ini menyimbolkan manusia dan keseimbangan hidup sehat. Kemudian kami juga menggunakan font Museo Modeno untuk menciptakan kesan modern, inovatif, dan merefleksikan teknologi. Kemudian dari warna yang kami pilih sendiri itu ada hitam dengan pertimbangan eh, memberikan kesan elegan dan profesional sekaligus menjaga UI gitu agar tetap jelas dan mudah dibaca. Kemudian ada warna hijau di mana ini identitas dan highlight utama gitu yang mencerminkan keseimbangan, kesehatan, dan kesegarannya. Kemudian ada warna biru, pertimbangan kami ini untuk menggambarkan kayak kestabilan sama keakuratannya. Kemudian ada warna merah sebagai indikator kekurangan atau belum tercapainya nutrisi tersebut. Nah, ini adalah warna-warna pendukung dari hitam, hijau, biru, dan merah. Font yang kami gunakan sendiri adalah heading pertama itu ada Alexandria, kemudian heading kedua dan body fontnya itu ada Intel. Nah, untuk pertimbangan kebutuhan UI, kami mempertimbangkan emosional, efisiensi, dan aksesibilitas. Dari emosionalnya, kami mempertimbangkan dari segi warnanya gitu, agar tetap terkesan profesional, tapi ada modernnya gitu, dan membuat tenang. Kemudian dari efisiensi sendiri, kami mempertimbangkan dari informasi yang disajikan itu secara ringkas, mudah diakses,
Terus grafik-grafiknya itu bisa dianalisis juga. Kemudian dari segi aksesibilitasnya, kami mempertimbangkan dari eh, fitur-fiturnya yang ada, kemudian tata letaknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, jadi selanjutnya ini ada karakteristik pengguna dari Nutrif. Nah, kalau dari demografi, targetnya Nutrif itu adalah remaja hingga dewasa muda yang berusia 18 sampai 35 tahun. Dan untuk dari kognitif dan psikologisnya, UI Nutrif ini tuh kayak menampilkan data dengan visualisasi yang mudah dicerna secara cepat sehingga pengguna itu bisa langsung melihat progres tanpa membaca banyak teks. Kemudian untuk literasi digitalnya, ini tuh karena Nutrif itu kan aplikasi yang kesehatan gitu ya, tapi nggak semua orang itu paham dengan istilah nutrisi maupun istilah ilmiah dari nutrisi. Jadi kita itu menggunakan istilah sederhana seperti at food atau quick at agar mudah dipahami semua orang. Nah, untuk konteks penggunaannya, Nutrif itu digunakan sehari-hari untuk mencatat makanan dan memantau gizi. Karena itu, tampilannya kita rancang dengan simpel, dengan fitur utama yang mudah dijangkau. Nah, untuk preferensi dan ekspektasinya, jadi kita itu juga menampilkan dashboard sehingga bisa mempertahankan elemen familiar seperti grafik progres dan tombol profile di pojok kanan atas agar pengalaman itu terasa natural. Boleh di next. Nah, ini halaman pertama kita, yaitu ada authentication page, di mana di halaman ini tuh ada fungsi utamanya, yaitu untuk login dan untuk sign up. Di sini ada untuk mengisi nama lengkap, terus untuk mengisi email supaya bisa di-save, terus ada usia, berat badan, dan juga tinggi badan. Dan di tombol continue ini, itu kita menggunakan hijau tua, sehingga terkesan tegas dan bisa menarik perhatian. Boleh di next slide. Nah, di halaman kedua, ini ada tracking page. Di tracking page ini tuh berfungsi untuk memantau asupan nutrisi harian pengguna. Di sini juga udah lengkap banget, udah ada quick add untuk menambahkan makanan, terus di sini juga ada bagian protein, karbohidrat, fat, dan juga udah dibagi juga berdasarkan kapan waktu makannya, kayak buat breakfast, lunch, ataupun dinner dan juga snack. Terus di bagian sini ada nutrition goals, itu tuh kayak tahu sehari itu udah terpenuhi atau belum, dan yang merah ini tuh artinya belum terpenuhi dan yang biru itu artinya udah terpenuhi. Di bawah sini juga ada goals dan progress. Kalau yang di atas ini kan secara general, nah kalau ini tuh sesuai dengan kebutuhan, kayak ada proteinnya udah berapa, terus karbohidratnya udah berapa, terus fatnya udah berapa. Nah, di sini juga ada other nutritions kayak misalkan fiber, sugar, dan lain-lain. Oh ya, di setiap page kita juga menambahkan header dan footer supaya identitas atau brand identity-nya itu lebih terjaga. Boleh di next. Nah, di halaman kedua, ini tuh ada article page, di mana ini tuh tujuannya sebagai edukasi bagi para pengguna terkait nutrisi, kesehatan, juga lifestyle, dan bagian ini tuh bisa ditambahkan artikel-artikel kalau pengguna ada yang mau menulis artikel gitu. Dan untuk strukturnya juga masih sama, di atas kita pakai header, di bawah kita pakai footer. Dan di sini kita juga menggunakan fitur search supaya pengguna itu bisa mencari sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Tuh. Dan kita mengurutkannya itu sesuai tanggal publikasi. Jadi bagi pembaca yang mau baca update artikel itu bisa dibaca dari yang paling atas supaya lebih mudah. Boleh di next slide. Kayak di bagian terakhir ini ada profil page. Nah, di profil page ini ada toggle untuk mengubah dark mode atau light mode-nya gitu. Jadi, pengguna itu bisa lebih nyaman ketika menggunakan, karena kan ada yang lebih nyaman menggunakan fitur terang, ada juga yang menggunakan fitur gelap. Nah, itu bisa disesuaikan. Kemudian, di bagian bawahnya ini ada data yang diisi di authentication page awal, nanti akan masuk ke sini ke profile. Jadi ada full name, phone number, email, dan lain-lain. Terus di bagian sini juga ada progress chart. Nah, kalau di progress chart ini jatuhnya weekly, hari Senin itu udah berapa, terus Selasa juga berapa, sampai seminggu kemudian gitu. Oh ya, ada pengguna juga bisa menambahkan foto profile mereka di halaman ini gitu ya, di bagian pojok kiri sini gitu.
Dan di bagian ini pula juga terdapat header dan footernya. Jadi sama seperti halaman-halaman sebelumnya. Boleh di next slide. Oke, sekian pemaparan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, aku izin share screen ya. Apa sudah terlihat di layar? Belum dari. Sekarang udah? Eh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Paringga dan teman-teman semua. Pagi siang di siang hari ini, kami dari kelompok 10 izin menjelaskan desain UI kami pada aplikasi Seventeen Karat Mat. Anggotanya terdiri atas saya, Asna Zaida, dan teman saya, Tasya Dwi Oktora. Sebelumnya, Seventeen Karat Mart ini itu sebuah aplikasi e-commerce khusus fandom karat atau penggemar grup K-pop Seventeen untuk membeli merchandise resmi ataupun fanmade. Desain UI ini juga dikembangkan dengan memperhatikan seluruh aspek dengan mempertimbangkan akses antarmuka yang baik agar tidak hanya memiliki tampilan yang estetis tapi juga memberikan pengalaman pengguna atau user experience yang bisa kita sebutkan dengan mudah, cepat dan menyenangkan. Eh, Berikut yang akan dijelaskan oleh teman saya untuk beberapa tiap aspek berdasarkan materi pertimbangan UI design. Oh, oke. Dari sisi kebutuhan dan juga karakteristik pengguna, desain Seventeen Karat Mart ini telah menyesuaikan dengan target pengguna yang didominasi oleh remaja dan juga dewasa muda yang aktif di dunia digital serta memiliki minat besar terhadap Seventeen. Nah, kebutuhan fungsional pengguna seperti menjelajahi dan juga membeli produk dengan cepat diwujudkan melalui tampilan yang sederhana dan juga langsung menampilkan gambar produk, nama, serta harganya. Nah, sementara itu, kebutuhan emosional pengguna dipenuhi melalui pemilihan warna, yaitu Rose Quartz Serenity yang merupakan warna resmi fandom Karat. Nah, kombinasi warna ini menciptakan kesan yang lembut, hangat, dan juga penuh kedekatan emosional bagi penggemar. Selain itu, penggunaan font Poppins juga memperkuat kesan modern dan juga clean, serta memudahkan pembacaan teks di berbagai ukuran layar. Nah, di sisi konteks penggunaan, aplikasi ini didesain untuk diakses melalui perangkat mobile karena mayoritas pengguna berbelanja menggunakan smartphone. Nah, oleh karena itu, tata letak antarmukanya ini disusun secara efisien dengan tombol-tombol besar yang mudah dijangkau dengan satu tangan, serta navigasinya itu kita buat sederhana agar pengguna ini dapat menyelesaikan transaksi dengan cepat. Tampilan produknya juga langsung terlihat di halaman utama yang mana ini mendukung perilaku belanja impulsif khas pengguna muda. Desain ini memperhatikan kondisi pengguna yang sering berpindah-pindah aktivitas sehingga aplikasi ini tetap nyaman dioperasikan kapanpun dan juga dimanapun. Aspek konsistensi juga dijaga dengan baik di seluruh tampilan aplikasi. Nah, warna Rose Quartz and Serenity ini digunakan secara seragam di setiap halaman untuk membangun identitas visual yang kuat. Nah, font Poppins ini juga diterapkan secara konsisten di semua teks, sedangkan icon seperti keranjang, hati, dan juga search bar ini secara konsisten memiliki gaya visual yang selaras. Nah, elemen tata letak seperti posisi harga, tombol add to chart ini juga dan juga judul produk mempertahankan pada posisi yang sama di setiap halaman untuk memudahkan pengguna memahami alur interaksi. Konsistensi ini membuat aplikasi ini terlihat profesional dan juga memudahkan pengguna untuk mengingat serta menavigasi aplikasi tanpa kebingungan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasna. Baik, untuk selanjutnya ada sisi keterbacaan dan keterjelasan. Kami menggunakan font Poppins yang termasuk mudah dibaca untuk di layar kecil seperti handphone. Ukuran teksnya juga disesuaikan dengan standar mobile UI agar tetap jelas dan tanpa memenuhi layar. Warna teks juga memiliki kontras
yang lumayan lah ya, walaupun sebenarnya kurang kalau misalkan dilihat di outdoor kayak gitu. Struktur hierarkinya juga cukup jelas, seperti nama produk, lebih menonjol, terus diikuti harga, baru tombol aksinya. Desain 17 karat mat ini juga dipertimbangkan untuk kemudahan akses bagi seluruh pengguna, termasuk yang memiliki keterbatasan seperti tombol aksinya berukuran cukup besar dan memiliki jarak yang memadai, pengguna ikonnya juga umum seperti itu. Dan selanjutnya untuk estetika dan brandingnya, Seventeen Karat Mart ini seperti yang sebelumnya disebutkan juga ya, kalau ini tuh untuk fans dari K-pop Group Seventeen, jadi inspirasinya dari sana juga gitu, warna rose quartz dan serenity atau yang kalau kita lihat kayak warna pink sama biru kayak gitu, itu tuh bukan sekedar estetika doang, tapi simbol kehangatan, harmoni dan persahabatan antara Seventeen dan Karat. Nama kita juga menamakan Seventeen Karat Mart karena untuk membuat penggemar itu familiar dengan nama aplikasi tersebut. Dengan visual yang kami gunakan cukup minimalis dengan elemen lembut, membangun kesan eksklusif namun tetap lucu sesuai dengan citra fandomnya. Dan ini juga menciptakan rasa bangga bagi pengguna karena merasa aplikasi ini hanya untuk karat. Karena kami membandingkan dengan aplikasi fandom lainnya yang cukup serupa sehingga pengguna tahu gitu kalau ini tuh oh ini aplikasi untuk mereka. Untuk efisiensi dan kecepatan, aplikasi ini juga dirancang untuk mempercepat proses pembelian tanpa membingungkan pengguna. Pengguna bisa langsung melihat produk dan harga tanpa membuka banyak halaman. Kalau misalkan kita pencet Get Your Merch langsung muncul di sini. Terus kalau misalkan kan di sini ada official merch itu merchandise resmi. Karena semuanya sudah tadi saya sebutkan kalau ini ada fanmade-nya, jadi pengguna bisa tahu mana yang official, mana yang buatan fans. Tampilannya juga ringan dan fokus pada produknya juga meningkatkan kecepatan interaksi. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kami dari kelompok kedua izin untuk share screen. Siap SPDMkom serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan terkait jadi eh, apa sih Melofest? Jadi ini merupakan sebuah festival musik yang dimana tujuan dari web um, Melfest ini kami saat utama informasi terkait Melfest konser ini sendiri dan memudahkan pengguna dalam hal pembelian tiket dan lain-lain. Di sini juga kami menggunakan maskot kucing berwarna hitam yang dimana karena sesuai juga dengan nama festival konsernya ini yaitu Melfest dan kami juga ingin menyesuaikan dengan brand image dari festival untuk semua audiens yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut atau lebih lengkapnya dari festival Melfest sendiri. Oke. Berikut adalah anggota tim dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Atika Rates Gunawan, dan juga rekan saya, Raihan Kamiron. Amin. Oke, baik. Di sini ada font yang kami gunakan untuk
Monomaniac One yang dimana font ini digunakan untuk menonjolkan kesan yang modern dan juga playful. Nah, selanjutnya untuk color palette yang kami gunakan sendiri, ini mungkin dapat terlihat kontras, namun eh, kan kesan yang energi, kreatif, modern, dan juga fun. Oke, baik untuk bagian landing page di sini navigasi dan tombol login di pada bagian atasnya diikuti juga dengan hero section berwarna biru cerah yang menampilkan logo Meoface sendiri dan juga beserta dengan ilustrasi kucingnya gitu. Selanjutnya untuk layout dan komponennya, layout ini berpusat untuk menempatkan elemen utama seperti logo dan juga maskot kucing sebagai fokus dari visualnya. Untuk visual identify-nya menggunakan warna cerah seperti biru, kuning, dan eh, biru dan kuning untuk menciptakan kesan ceria dengan tipografi yang tebal, yaitu untuk memperkuat karakter playful dari Meoface. Oke, selanjutnya terdapat dari segmen tiket page. Nah, untuk kami menggunakan judul serta yang menambahkan grab your ticket dengan diikuti beberapa ada kata seperti early bird, pre-sale, dan juga regular price yang disusunkan dalam sejarah bermakna. Kenapa kita menjadikan hal itu? Karena ini bisa memudahkan para pengguna untuk memilih jenis tiket yang ingin dipilih. Lalu pada layout dan komponen, di sini kita taruh beberapa kucing dengan di dalamnya cardboard. Hal ini kita juga mendapatkan referensi dari website Pestapora yang menampilkan unsur tema yang sesuai dengan Pestapora. Nah, kami di sini menggunakan kucing yang dalam cardboard agar terlihat menarik di mata pengguna dan juga sesuai dengan tema kita yaitu Meowfest. Lalu untuk visual identify-nya kami menggunakan warna yang cerah seperti biru, oranye, juga hijau untuk memberi kesan yang ceria dan juga ramah dengan adanya tipografi tebal dan juga sederhana untuk bisa menjaga kebacaan dari para pengguna. Sementara juga yang tadi sudah saya sebutkan terdapat ilustrasi kucing untuk memperkuat tema yang kita berikan. Lebih next. Ini kita taruh di bagian satu website. Hal ini juga difokuskan agar bisa para segmen. Jadi kan taruh di bagian satu sisi website. Nah, di sini tuh, kami buat pada bagian line up ini seperti gambar kucing agar itu juga bisa memudahkan para agar yaitu kucing. Nah, di sini layout dan komponen ini kami terpusat pada kontainer kucing dan juga terdapat dekorasi serta bisa memperkuat tema kucing. Nah, di sini juga ada fitur jadi kita memberi kesan yang fun dan juga pada isi line up ini kami memberikan tipografi yang tebal agar bisa agar bisa mudah dibaca oleh para pengguna. Oke, baik. Di sini ada map page untuk map venue-nya. Nah, kami menghadirkan map venue ini bertujuan untuk memudahkan audiens untuk mengetahui uh, terkait court mungkin dan kamar mandi gitu. Untuk struktur desainnya, ilustrasi untuk menampilkan seluruh area festival. Untuk layout dan komponennya, di sini menggunakan gaya ilustratif dengan jalan utama berwarna hitam yang menghubungkan tiap zona. Nah, setiap areanya ini ditandai ikon visual seperti booth, panggung, dan store sehingga mudah dibedakan
dan diingat oleh audiens. Backgroundnya, lalu untuk ada tipografi yang bergaya playful untuk menambah kesan ceria. Untuk menambah detail yang unik untuk memperkuat tema dari Meofest itu sendiri. Nah, di sini ada recap page. Nah, tujuan dari recap page ini adalah untuk jadi apa ya, gambaran bagi audiens terkait Meofest tahun sebelumnya gitu. Untuk struktur desainnya di sini ada kolase foto, suasana konser, dan keramaian festival dari Meofest tahun lalu. Yang kedua untuk layout dan komponennya, eh, di sini ada background foto kolase dan juga untuk menambahkan nuansa meriah dan ada teks The Meofest 2024 recap di posisi tengah agar menonjol dan juga ada ilustrasi kucing di pojok untuk menambahkan aksen playful khas dari Meofest. Di sini kita taruh di pinggir agar tidak mengganggu fokus utama dari judul page di sini. Baik, selanjutnya ada supporter page. Nah, di sini kami menaruh supporter page ini di bagian paling akhir untuk bisa memberikan antusias, memberikan uh, kayak memberikan support untuk para supporter yang udah berjalin kerjasama dengan kita. Nah, struktur desainnya ini kami buat di bar yang terdapat Neofest dengan judul support page. Dan ada deretan logo sponsor dan juga teks hak cipta yang di paling bawah. Nah, kami gunakan urutan ini untuk terlihat jelas dan juga bisa menutup halaman dari identitasnya acara kami. Nah, dari layout dan komponen kami menggunakan logo sponsor yang telah kami susun secara rapi di bar dengan judul yang besar di atas di tengah untuk memperjelas konten kalau ini tuh isinya sport page. Nah, lalu untuk visual identify-nya kami menggunakan warna merah muda, hijau, dan juga kuning untuk menjaga konsistensi dengan tema yang ceria dari Melfest. Lalu biarkan kami menggunakan warna berwarna asli untuk bisa mempertahankan identitas. Boleh di next. Nah, lalu untuk kesimpulan dari desain yang telah kami buat, bahwa perancangan terbuka website Neovis ini bertujuan untuk menghadirkan suasana festival musik yang ceria, interaktif, dan juga bisa mudah diakses para pengguna. Ini seperti home, tiket, line up, map, recap, dan juga support page dirancang dengan struktur vertikal yang konsisten untuk navigasi yang intuitif. Nah, juga di dalam desain yang kami gunakan, kami menggunakan warna yang cerah seperti biru, kuning, hijau, dan lain sebagainya dengan adanya tipografi tebal dan juga ilustrasi kucing untuk bisa memperkuat visual dari Mailfest kami. Nah, desain ini tidak hanya menyampaikan informasi seperti tiket dan juga peta acara, tapi kita juga membangun antusiasme dari pengguna. Nah, dari secara keseluruhan desain kami, tampilan website ini mencerminkan karakter Mailfest yang fun, inklusif, dan juga ramah bagi audiens muda. Boleh. Sekian dari presentasi kami, kalau yang berkat. Oke, baik. Selamat siang, Pak Ringga dan teman-teman. Hari ini saya akan presentasikan hasil dari desain UI UX yang sudah kita buat, yaitu Suara Pena. Suara Pena ini adalah eh, aplikasi audiobook. Saya di sini bersama
Adi Pradipta ingin menjelaskan mengenai desain-desainnya. Nah, yang pertama itu yang pertama itu ada halaman splash-nya. Nah, di halaman splash ini eh, suara pena suara pena adalah nama yang menyiratkan buku yang bisa didengarkan. Nah, ini tuh menggunakan skema warna yang didominasi oleh merah muda atau merah salmon dan putih atau abu-abu terang untuk latar belakangnya. Nah, ini tuh memberikan kesan yang modern dan juga bersih. Nah, lalu di situ juga ada logonya yang mana menggabungkan simbol pena dan gelombang suara atau ada sinyalnya. Nah, ini yang visualnya ini mengkomunikasikan fungsi aplikasinya yaitu audiobook. Nah, lalu di visual utama dari halaman Splash ini yaitu ada ilustrasi halaman buku eh, yang dihubungkan dengan earphone yang mana menunjukkan dengan jelas bahwa aplikasi ini adalah untuk mendengarkan buku di perangkat seluler. Lalu ada juga tulisan tombol Get Started yang berwarna merah salmon yang kontras dan jelas mengarahkan pengguna baru untuk langsung memulai. Nah, setelah memencet Get Started itu, pengguna akan lanjut ke bagian Home. Nah, di sini tuh di bagian Home ini ada bagian New Release Book, terus ada kategorinya, terus ada juga featured booknya. Nah, di New Release Book ini isinya adalah buku-buku yang baru dirilis. Di situ juga bisa langsung dipencet see all-nya dan keluar daftar buku-buku yang baru dirilis. Terus ada kategorinya juga. Itu juga bisa digeser sebenarnya untuk melihat kategori yang lain. Terus ada featured books, itu adalah buku yang sedang populer saat ini. Uh, Lalu di bawahnya juga ada navigasi untuk memudahkan pindah-pindah ke setiap page. Ada home, search, terus tombol play di tengah, terus ada library, dan juga yang terakhir ada profile. Nah, lalu next itu ada halaman library. Nah, ini tuh halaman library ini tujuannya menyimpan dan juga melacak aktivitas eh, apa saja yang pengguna dengarkan. Yang pertama itu ada recently played yang menampilkan daftar buku yang baru-baru ini didengarkan. Ini juga berfungsi untuk sebagai shortcut untuk melanjutkan. Lalu juga ada playlist. Nah, untuk bagian playlist ini bisa setiap pengguna itu menaruh buku-buku yang bisa dia kategorikan masing-masing. Lalu juga ada bookmark. Nah, ini mencantumkan bab buku tertentu dengan penanda waktu yang ada start and time dan durationnya. Nah, ini sangat fungsional untuk audiobook karena memungkinkan pengguna bisa langsung lompat ke bagian spesifik dalam bab. Lalu juga ada mouse plate. Ini juga mirip dengan bookmark, tapi berfokus pada bab yang paling sering diakses atau dimainkan. Lalu juga ada navigasinya juga di sini penggunaan icon play di samping setiap bookmark dan juga mouse plate. Ini untuk memudahkan pengguna untuk langsung melanjutkan mendengarkan bagian tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada chapter page. Jadi chapter page ini kita bikin buat nampilin daftar bab dari audiobook yang lagi didengerin sama user. Terus kenapa kita bikin susunan chapternya itu vertikal? Karena biar mirip sama isi buku fisik, biar mm, terasa familiar sama user. Terus kenapa kami membuat seperti ini? Yaitu tujuannya buat nyajiin pengalaman membaca yang familiar buat si user ini. Terus memberi kebebasan kepada user buat bisa milih chapter mana yang mau dia dengerin. Terus
buat nampilin progres secara visual agar pengguna merasa terarah. Terus selanjutnya ada no playing page. Jadi no playing page ini inti dari pengalaman mendengarkan di aplikasi Suara Pena. Kami membuat desainnya sengaja dibikin minimalis, terus desainnya itu terfokus agar pengguna dapat konsentrasi sama cerita tanpa gangguan visual yang lain. Eh, Kenapa kami membuat desainnya sedemikian rupa? Karena kami bertujuan untuk menyediakan pengalaman mendengarkan yang imersif. Terus kita juga mau minimalisir distraksi visual. Terus juga kami ingin memberikan rasa kendali penuh terhadap audio. Terus yang terakhir ada profile page. Jadi profile page ini eh, jadi ruang pribadi bagi user di aplikasi Suara Pena ini. Jadi di sini tiap user bisa lihat informasi akunnya, terus bisa ngubah pengaturannya, terus bisa nyesuaiin preferensi mereka. Terus profile page ini kami buat desainnya itu bersih dan harmonis. Terus kita kan gunainnya warnanya warna lembut, terus ikonnya konsisten agar tetap sejalan dengan halaman yang lainnya. Nah, jadi tujuannya itu buat ngasih ruang personal bagi user, terus nyediain pengaturan akun dan preferensi dengan mudah, terus juga menjaga kontinuitas pengalaman dari awal hingga akhir sesi penggunaan. Nah, terus filosofi umum dari desain Suara Pena ini, jadi kita tuh berpusat pada gagasan yang menghadirkan pengalaman mendengarkan yang tenang, intuitif, dan personal bagi pengguna. Terus desainnya kami buat untuk mengutamakan kesederhanaan visual agar tetap setiap elemennya itu memiliki fungsi yang jelas tanpa membebani pandangan. Terus pemilihan warna yang lembut dan juga natural diharapkan menciptakan suasana yang hangat dan selaras dengan aktivitas mendengarkan audiobook, di mana ketenangan itu menjadi prioritas utama. Terus kami juga menggunakan tipografi yang sederhana namun tegas digunakan untuk menjaga keterbacaan pada berbagai ukuran layar. Sementara ikonografi bergaya garis tipis memberikan kesan modern dan juga ringan. Secara keseluruhan, tata letak dan alur navigasi dirancang linear dan intuitif. Eh, yang dengan desain ini membantu user secara alami dari satu halaman ke halaman lain tanpa kebingungan. Dan juga setiap tampilan mulai dari splash screen hingga profile page saling terhubung secara visual dan juga fungsionalnya. Yang mana hal ini mencerminkan nilai konsistensi, kenyamanan, dan kedekatan emosional antara pengguna dengan dunia literasi audio yang dihadirkan oleh Suara Pena. Mungkin itu saja presentasi desain dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas B akan mempresentasikan hasil desain user interface aplikasi klinik gigi yang kami buat. Nah, desain ini kami buat untuk menghadirkan nama layanan kesehatan yang modern, bersih, dan mudah digunakan oleh pasien. Sebelumnya, kami akan perkenalan anggota kelompok terlebih dahulu. Nah, anggota kelompoknya yang pertama di sini ada Muhammad Gaza dengan NIM 17106230060 dan kemudian saya Melani Indriani dengan NIM 17106230061. Oke, jadi dalam pengerjaannya kami menggunakan Figma sebagai software utama untuk
icon dan asset design, kami memanfaatkan plugin seperti Vatican dan Iconify. Selain itu juga layout diatur dengan fitur auto layout agar posisi elemen tetap rapi dan responsif di berbagai ukuran layar. Dan kami juga mencari inspirasi desain dari Behance dan Pinterest agar hasil terlihat lebih profesional. Nah, untuk yang pertama yaitu halaman home screen. Halaman utama ini kami buat sesederhana mungkin agar pengguna bisa langsung menemukan dokter atau layanan yang dibutuhkan. Ada bagian hidup profil, kolom pencarian, kategori spesialisasi, banner promosi, dan juga rekomendasi dokter. Tujuannya agar pengguna merasa seperti disambut dan bisa langsung menemukan solusi medisnya dengan cepat. Jadi secara visual kami menggunakan warna putih dan ungu untuk memberi kesan bersih, profesional, dan tenang sesuai dengan suasana klinik gigi itu sendiri. Dan tipografi dibuat sederhana dan mudah dibaca agar nyaman dilihat di layar ponsel. Nah, untuk halaman homepage list dokter ini, pada halaman daftar dokter, kami ingin pengguna ini bisa langsung melihat profil dan keahlian dokter tanpa perlu klik terlalu banyak. Setiap kartu dokter dilengkapi nama, toko, kontak, dan deskripsi singkat. Dari tombol more, pengguna bisa membaca detail lebih lengkap, lalu lanjut membuat janji temu. Oke, selanjutnya untuk layout halaman ini diatur dengan fitur auto layout di Figma. Jadi setiap elemen seperti foto dokter dan teks akan menyesuaikan secara otomatis. Dan kami juga memastikan untuk icon navigasi bawah tetap konsisten di setiap halaman agar pengguna tidak bingung berpindah menu. Nah, untuk halaman selanjutnya, yaitu homepage pendaftaran, halaman ini berfungsi untuk memudahkan pasien melakukan pendaftaran langsung. Dari sini, pengguna bisa memilih dokter, mengisi data pribadi, dan menekan tombol register untuk membuat janji temu. Kami ingin agar pasien bisa mendaftar tanpa perlu datang ke klinik terlebih dahulu. Oke, jadi secara desain halaman ini tetap mempertahankan warna dominan putih dengan aksen ungu pada tombol utama dan ini juga terletak pada ada foto dan ada untuk registration formnya. Nah, selanjutnya untuk pack data dokter, halaman ini menampilkan profil lengkap dokternya nih. Contohnya di sini ada dokter Gaza, mulai dari fotonya, ratingnya, pengalaman, hingga ulasan pasiennya. Tujuannya agar pasien ini bisa merasa lebih percaya nih sebelum mereka ini memilih dokter untuk penyakit mereka. Dari sini juga ada tombol book appointment agar pengguna ini bisa langsung lanjut ke pemesanan selanjutnya. Oke, jadi di sini untuk dari sisi desainnya kami emang sengaja untuk menaruh foto agar terlihat lebih menonjol dan di sini ada ratingnya untuk meyakinkan pengguna untuk menarik pengguna supaya mendapatkan trust seperti itu. Nah, selanjutnya untuk booking page. Nah, di halaman booking appointment ini dari sini pasien bisa memilih nih seperti tanggal, waktu maupun dokter sesuai jadwal yang tersedia. Nah, tombol confirm ini dibuat untuk menonjolkan agar pengguna ini tahu dengan jelas nih langkah selanjutnya. Fungsinya ini untuk apa? Untuk mempercepat proses pemesanan tanpa kesalahan klik ataupun pengisian data yang salah. Oke, jadi secara teknis warna ungu di tombol utama dan nama dokter kami pakai sebagai visual focus point. Jadi mata pengguna langsung tertuju ke bagian yang penting yaitu konfirmasi jadwal. Nah, untuk layoutnya kami atur dengan grid yang stabil supaya setiap komponen sejajar dan rapi. Selanjutnya untuk pack payment, setelah booking, pasien ini diarahkan ke halaman pembayaran. Di sini nih mereka bisa melihat nih seperti total biaya, ataupun jika misalkan ada kupon, mereka bisa menambahkan dan menekan tombol untuk konfirmasi pay. Nah, fungsinya adalah untuk membuat proses pembayaran lebih cepat, terus transparan, dan juga praktis tanpa kebingungan bagi pasiennya ini. Oke, jadi untuk desainnya kami menampilkan harga dengan font besar agar mudah dibaca dan menambahkan ruang besar agar terlihat elemennya dan tidak terlihat padat. Jadi warna putih tetap dominan dengan aksen ungu di tombol utama menunjukkan call to action yang jelas. Nah, ini tuh secara keseluruhan dari desain aplikasi kami untuk menonjolkan tiga hal, yaitu konsistensi, kemudahan navigasi, dan juga kenyamanan pengguna. Kami ingin pengguna ini merasa dipandu hingga akhir, mulai dari mencari dokter sampai membayar layanan tanpa kebingungan. Oke, jadi dari sisi teknis, semua halaman memiliki komponen yang saling berhubungan dengan auto layout dan plugin icon.
yang seragam, aplikasi ini terlihat menyatu dan profesional, layaknya prototipe aplikasi kesehatan sungguhan. Nah, itu tuh tadi tuh hasil desain UI klinik gigi dari kelompok kami. Semoga bisa memberikan gambaran bagaimana UI UX ini berperan besar dalam meningkatkan kenyamanan pasien di dunia digital. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa dilanjut untuk next kelompok ya. Oke, kelompok 18 izin presentasi, mempresentasikan proyek desain UI UX kami. Tim kami terdiri dari Okta Finandes Tampu Bolon dengan NIM 171062300 dan Yahya Abdurrahman Adib dengan NIM 17106230066. Kelompok kami membuat suatu desain UI atau UX, yaitu Ritual Hub, yaitu all-in-one platform hub untuk kebutuhan acara budaya dan agama. Ritual Hub dapat dijadikan perantara kebutuhan masyarakat terhadap event organizer, jasa, dan alat kegiatan keagamaan dan adat. Sebagai contoh, beres pengantin, pengurusan jenazah, catering pernikahan, dan lain-lain. Dalam merancang ritual, dalam mendesain aplikasi Ritual Hub, kami mempertimbangkan eh, beberapa hal, yakni kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan. Ya, dari sisi user interface, kami memilih tampilan yang sederhana, elegan, dan konsisten, menggunakan dominasi warna hijau tua dan oranye, karena warna hijau memberi kesan religius dan tenang, sementara warna oranye menghadirkan kehangatan dan semangat. Ikon dibuat informatif, tata letak rapi, dan navigasi jelas, agar user baru dapat langsung paham alur penggunaan aplikasi ini tanpa perlu banyak belajar. Dari sisi UX, user experience, user dapat menemukan jasa berdasarkan kategori dan lokasi, memakai fitur filter harga dan kebutuhan, melihat rekomendasi jasa yang relevan, dan mendapatkan notifikasi real-time agar proses pemesanan tetap lancar. Ini beberapa contoh tampilan page yang kami buat. Halaman jelajahi berwarna hijau tua dengan aksen oranye yang sangat dan profesional, grid foto yang besar memudahkan pengguna mengenali jasa, ikon pencarian jelas, dan navigasi sehingga mudah dijelajahi. Lalu ada tampilan peta atau nearby, menampilkan penyedia jasa di sekitar lokasi pengguna. Ada filter harga, kategori, dan fitur. Misal user bisa langsung melihat paket pernikahan terdekat atau di sekitar Duren Sawit. Ini juga halaman detail jasa yang ditawarkan Ritual Hub. Contohnya seperti ini. Next akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, izin melanjut. Nah, di sini juga kami membuat fitur atau ya fitur yang dimana dalam halaman ini itu menampilkan ada tile kesenian Palang dari Sanggar Betawi Mamit yang lengkap dengan jarak, harga, dan lokasi. Dan itu kami juga membuat tampilannya dengan rapi dan juga ada tombol, kami membuat tombol dihubungi agar bisa menghubungi dan bisa mempermudah jika seseorang menggunakan layanan tersebut. Nah, terus ada di sini ada, nah jika sudah misal mereka tertarik nih akan dihubungi, terus di sini ada tampilannya. Jadi
Untuk tampilan catnya, sama kami juga menggunakan warna hijau tua dengan gelembung pesan orange, itu bisa memudahkan pembaca, warna putih memudahkan membaca. Nah, di sini juga ada tombol kirim, itu supaya langsung dikirim, itu membuat simpel, rapi dan nyaman, dan juga lebih mudah untuk dikirim ke yang punya dikirim ke pemesan. Boleh next slide. Nah, oke tadi jika mereka tertarik, mereka kan membuat akun. Nah, untuk akunnya ini kami menggunakan di sini ada kami mempermudah ya untuk uh, pembuatan akun, ada username, terus kata sandi, bahkan biar lebih mempermudah lagi kami membuat menautkan kayak akun Google, terus PayPal dan juga Facebook itu biar lebih mudah dalam pembuatannya. Terus kalau sudah membuat akun, mereka akan diuji gitu, udah pas atau belum akun yang telah dibuat untuk memesan gitu. Boleh next slide. Oke, nah ini untuk halaman profilnya. Nah, untuk halaman profilnya juga kami menggunakan seperti yang dibilang Yahya tadi, warna hijau tua. Nah, kami juga membuat warna orange di bawahnya itu supaya mudah dan rapi juga bila digunakan gitu untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi ini. Boleh next slide. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum. Boleh dilanjut oleh kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 15 akan mempresentasikan user interface desain yang kita bikin. Next. Next. Di sini ada saya sendiri, Naila Zanata, dan rekan saya yaitu Kansa. Jadi saya akan menjelaskan konsep desainnya terlebih dahulu. Kita bikin website untuk tampilan desktop, terus kita bikin landing page dari brand Selaras. Nah, landing page-nya ini dibuat dengan konsep desain yang sejalan sama identitas brandnya, yaitu sustainable minimalist fashion. Jadi semua tampilannya itu ngasih kesan yang calm, natural, sama elegan. Terus warna-warna yang dipakai pun pakai warna atau netral kayak beige, light brown, terus dark brown, sama soft greenish gray. Nah, warna-warninya itu dipilih biar kelihatan soft sama natural, terus sesuai sama nilai brandnya juga. Selain itu, tone warna yang soft juga bikin pengguna lebih nyaman pas lihat atau scroll websitenya. Terus di paling atas itu ada bar ya. Di menu bar ini tuh dibikin tampilan yang clean dan simple aja. Logonya di sebelah kiri, terus menu navigasinya di tengah, terus di sebelah kanannya ada icon seperti card, favorit atau wishlist sama akun. Nah, ini tuh bikin user user tuh langsung lebih ngerti harus kemana. Terus lanjut di bawahnya itu ada hero section. Tampilannya juga dibikin simple tapi tetap eye catching ya, karena komposisinya itu seimbang antara
teks sama gambarnya. Terus di bagian sebelah kiri pun ada teks yang cukup nge-highlight yaitu what are you looking for today. Sedangkan di kanan itu ada foto produk dari Selaras. Jadi di header section ini pun ada CTA buttonnya juga yaitu search yang bikin halaman depannya jadi lebih interaktif. Jadi dari awalnya user udah diajak buat nge-explore websitenya. Terus di bagian bawahnya ada di service section kayak fast delivery, secure payment, dan exclusive deals. Nah, masing-masing ini tuh ditampilin sama icon sederhana aja sama ada teks pendeknya. Nah, tujuannya itu biar pengguna ini tahu keunggulan layanan dari Selaras dengan cepat tanpa harus baca panjang-panjang gitu. Terus desainnya pun simple dan rapi, jadi tetap enak dilihat karena nggak banyak distraksi. Terus di bagian bawahnya, di bagian brand introduction section atau story, ada foto produk di sebelah kiri dan penjelasan singkat tentang brand Selaras di sebelah kanan. Nah, layout teks sama gambar yang proporsional itu bikin tampilan ini tetap clean dan nggak berat di mata. Jadi user bisa langsung fokus ke isi pesannya tanpa keganggu adanya elemen visual lain. Nah, selain itu di bagian ini juga ada CTA button learn more yang langsung arah ke halaman about nantinya. Terus CTA ini juga jadi elemen penting karena membantu mengarahkan alur navigasi pengguna. Jadi begitu user ini tertarik sama filosofinya, mereka bisa langsung klik learn more aja. Setelah itu di bawahnya ada bagian explore our collection. Di sini tuh user bisa langsung lihat 4 kategori utama dari brand ini, yaitu ada tops, bottom, outerwear, sama dresses. Nah, bagian kategori kayak gini tuh cukup penting ya karena bikin brand ini lebih gampang buat nemuin produk yang mereka cari. Jadi nggak perlu scroll panjang atau bingung cari menu dari banyaknya produk yang dijual. Jadi tinggal klik aja kategori yang mereka mau. Sehingga ini tuh mempercepat navigasi dan bikin pengalaman pengguna ini terasa lebih efisien dan nyaman. Lanjut, di bawahnya ada bestseller section. Di bagian ini tuh ditampilin beberapa produk terlaris dari Selaras, ditampilin lengkap dengan tombol add to cart sama wishlist sehingga usernya bisa langsung pilih atau simpan produk favoritnya tanpa harus pindah halaman. Layoutnya juga dibuat pakai desain grid yang rapi, simple, yang bikin pengguna ini lebih nyaman waktu lihat-lihat produk karena fokusnya ini tetap ke item yang ditampilkan. Terus di terakhir di bagian paling bawah itu tuh ada bagian footer yang isinya itu ada link ke Aki, terus customer care, lokasi toko, alamat email, sampai akun medsos dari Selaras. Nah, dari segi tampilannya pun warnanya masih konsisten sama tema utamanya, jadi website ini tetap nyatu sama keseluruhan dari desainnya. Boleh di next? Di sini ada pertimbangan utama di dalam UI desainnya. Yang pertama itu ada kebutuhan dan karakteristik pengguna. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengguna dari Selaras ini tuh umumnya nyari pengalaman belanja yang dan efisien. Contohnya itu bisa dilihat dari webnya itu yang dibagi produknya per kategori, jadi pengguna ini bisa langsung nemuin produk itu dengan cepat tanpa banyak klik sana sini. Terus mereka juga suka tampilan yang calm dan clean, makanya UI-nya ini dibuat dengan ringan dan minim distraksi biar lebih nyaman dilihat. Nah, target penggunanya sendiri itu adalah anak-anak mulai dari usia muda 18 hingga 30 tahun. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada dari sisi konteks penggunaan. Nah, desain website Selaras juga dibuat menyesuaikan dengan kebiasaan pengguna yang sering belanja online dalam waktu yang singkat. Karena itu elemen penting seperti search bar, cart, sama menunya tuh ditempatkan di posisi yang mudah dijangkau biar prosesnya ini lebih cepat. Tapi kalau misalnya untuk yang agak lama juga masih enak dilihat ya karena dari pilihan warnanya yang soft nggak bakal bikin sakit mata. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian konsistensi. Nah, jadi konsistensi ini termasuk penting karena membuat tampilan website terasa lebih rapi dan nyaman dilihat. Kayak sebagai contoh di website selaras ini, setiap elemen seperti warna, font, dan ukuran tombol dibuat seragam supaya tidak membuat pengguna bingung. Nah, warna dominan website selaras ini tuh beige dan coklat dikombinasikan dengan font serif untuk judul dan sans serif untuk teks deskripsi. Jadi ada keseimbangan antara kesan elegan dan modern. Lalu terdapat tombol seperti Add to Cart atau Learn More, juga ukurannya konsisten di semua halaman dan menu navigasinya selalu di tempat yang sama agar pengguna bisa langsung hafal. Lalu masuk ke dari segi keterbacaan dan kejelasan juga menjadi faktor penting. Jadi desain antarmukanya harus menggunakan font yang mudah dibaca. Jadi di sini kami pilih font sans serif dengan kontras warna yang cukup tinggi. Heading atau judulnya juga dibuat lebih besar dan tebal supaya langsung menarik perhatian. Nah, sementara isi teksnya lebih ringan dan renggang biar mata tidak capek. Label seperti tops atau bottoms juga dibuat singkat dan jelas, dan icon-icon umum seperti keranjang atau pencarian tetap familiar agar pengguna nggak perlu mikir lama. Selanjutnya ada aksesibilitas. Jadi intinya desain website ini juga harus bisa dipakai semua orang, termasuk yang punya keterbatasan visual ringan. Maka dari itu warna-warna di website selaras nggak dibuat terlalu pucat, tetapi tetap lembut agar tetap kelihatan jelas walaupun di layar terang. Setiap icon penting seperti icon keranjang juga dikasih teks pendamping supaya tetap mudah dipahami. Struktur layoutnya juga dibuat sederhana, nggak banyak elemen-elemen yang bertumpuk, jadi pengguna bisa em, tahu navigasi dengan cepat. Lalu masuk ke estetika dan branding. Desain website itu harus mencerminkan karakter brandnya. Nah, website selaras ini menggunakan tone warna earthy beige untuk menampilkan kesan alami, elegan, dan berkelanjutan. Sesuai dengan tagline-nya yaitu Minimalist Essentials, Craft for a Sustainable Future. Foto-foto produknya juga dipilih dengan pencahayaan lembut, terus juga modelnya pakai pakaian warna netral supaya kelihatan premium tapi tetap simple. Ruangan kosong atau white space diatur supaya tampilan lega, bersih, dan tetap berkelas. Lalu terakhir masuk ke efisiensi dan kecepatan. Website yang bagus itu bukan hanya indah dilihat, tetapi juga cepat dan efisien saat digunakan. Navigasi pada website selaras disusun secara simpel, seperti kategori produk dan tombol-tombol penting sudah langsung kelihatan. Kami juga menggunakan animasi ringan sehingga tidak membuat loading lama. Jadi pengguna bisa langsung menemukan produk yang dicari tanpa harus klik terlalu banyak halaman. Cukup presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan user interface dari desain Tripnesia. Pertama, apa sih itu Tripnesia? Tripnesia adalah platform berbasis web yang dirancang untuk membantu wisatawan menjelajahi keindahan Indonesia dengan cara yang lebih mudah, terencana, dan menginspirasi. Melalui Tripnesia, pengguna dapat menemukan berbagai destinasi wisata terbaik, paket perjalanan menarik, serta rekomendasi aktivitas lokal yang autentik di berbagai daerah di Indonesia. Website ini menggabungkan informasi wisata, layanan pemesanan perjalanan, serta testimoni pengalaman dari para traveler untuk menciptakan ekosistem wisata yang interaktif dan terpercaya.
Ini pernah anggota kelompok kami di kelompok 11 dan saya Muhammad Ilham dan rekan saya Abi Alvin Faiz. Dan ini merupakan hasil UI dari Tripnesia. Yang pertama itu ada halaman home atau beranda. Tampilan ini dirancang untuk menjadi titik awal interaksi pengguna dengan aplikasi. Di halaman ini ditampilkan identitas visual Tripnesia di bagian atas sebagai penanda utama aplikasi. Selanjutnya terdapat kolom pencarian yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam mencari destinasi wisata sesuai keinginan mereka. Bagian tengah halaman menampilkan rekomendasi destinasi populer dalam bentuk gambar agar pengguna dapat langsung melihat visual dari tempat wisata yang tersedia. Tata letak yang digunakan bersifat sederhana dan terorganisir dengan tujuan agar pengguna dapat menjelajahi halaman ini dengan mudah dan nyaman. Berikutnya ada halaman destinasi. Rancangan difokuskan untuk menampilkan berbagai pilihan destinasi wisata yang tersedia di dalam aplikasi. Setiap destinasi ditampilkan dalam bentuk kartu visual yang berisi gambar, nama tempat, serta informasi singkat mengenai destinasi tersebut. Tujuan dari desain ini adalah untuk membantu pengguna mengenali setiap destinasi secara cepat dan menarik secara visual. Selain itu, konsistensi warna, tipografi, dan elemen visual antara antara halaman home dan destinasi dijaga agar tampilan keseluruhan aplikasi terlihat harmonis dan profesional. Desain ini juga memperhatikan keseimbangan ruang antara elemen agar tetap nyaman dilihat dan mudah dipahami. Selanjutnya, pada halaman testimoni, tampilan ini berfungsi sebagai wadah bagi pengguna untuk melihat pengalaman atau ulasan dari pengguna lain yang telah menggunakan layanan Tripnesia. Bagian ini menampilkan foto profil, nama pengguna, serta isi ulasan atau testimoni mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan calon pengguna terhadap kualitas layanan yang ditawarkan Tripnesia. Secara keseluruhan, ketiga tampilan ini dirancang berdasarkan prinsip user-centered design, yang menempatkan kenyamanan dan kemudahan pengguna sebagai prioritas utama. Dengan desain yang terbuka ini, diharapkan aplikasi Tripnesia mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan, mempermudah pengguna dalam mencari destinasi wisata, serta menumbuhkan rasa percaya terhadap layanan yang ditawarkan. Yang pertama itu, selanjutnya ada konsep desain dari Tripnesia. Desain website Tripnesia dibuat untuk memperkenalkan platform perjalanan wisata Indonesia dengan tampilan yang modern, bersih, dan menggambarkan keindahan alam Nusantara. Konsep visualnya menonjolkan nuansa laut dan petualangan dalam, menggunakan foto panorama pantai yang luas sebagai latar utama. Tampilan dirancang untuk menginspirasi pengguna agar menjelajahi alam Indonesia sejalan dengan tagline "Jelajahi Rahasia Alam Sekarang" yang tampil di bagian depan halaman. Selanjutnya itu adalah kebutuhan dan karakteristik dari Tripnesia. Desain Tripnesia berangkat dari kebutuhan pengguna yang ingin mencari dan memesan paket wisata secara cepat. Desain Tripnesia ditujukan bagi pengguna yang ingin menemukan destinasi wisata populer di Indonesia dengan cepat dan mudah. Desainnya menampilkan nama brand secara dominan agar mudah diingat. Informasi penting seperti lokasi wisata ditampilkan dalam bentuk kartu visual yang jelas dan menarik. Karakteristik pengguna itu wisatawan muda yang menyukai eksplorasi dan visual inspiratif. Selanjutnya ada konteks penggunaan. Website ini dirancang untuk diakses pada perangkat desktop dan mobile dengan tata letak sederhana dan navigasi utama di bagian atas, home, about, destination, price, dan contact. Latar belakang berupa pemandangan laut yang luas memberikan kesan terbuka dan menenangkan, cocok untuk pengguna yang sedang mencari inspirasi perjalanan. Tombol Explore dibuat besar dan kontras agar mudah ditemukan sebagai ajakan utama bagi pengguna untuk memulai eksplorasi destinasi. Untuk konsistensi dari Indonesia, setiap elemen visual pada desain Indonesia berkonsisten berwarna biru digunakan sebagai warna utama pada tombol dan mouse overlay. Font sans serif digunakan secara seragam, menonjolkan kesan modern dan profesional. Navigasi utama memiliki gaya huruf dan warna yang seragam dan konsistensi ini membantu pengguna merasa familiar serta menjelajahi halaman lain di situs. Selanjutnya akan diberi oleh rekan saya. Lalu kita akan menjelaskan tentang keterbacaan dan kejelasan dari Tripnesia itu sendiri. Yang dari teks besar Tripnesia itu dibuat tebal dan berwarna putih untuk menonjol di atas latar biru laut dengan tagline "Jelajahi Rahasia Alam Sekarang". Dan itu menggunakan ukuran font sedang dengan kontras yang tinggi agar mudah dibaca. Nama destinasi di dalam kartu seperti Nusa Penida dan Bromo ditampilkan menggunakan teks putih dengan bayangan lembut agar tetap terbaca meski di atas foto berwarna yang terang. Boleh next?
Lalu dari aksesibilitas, di desain Tripnesia ini memiliki elemen yang kontras yang cukup antara teks dan latar belakang. Itu membantu pengguna dengan keterbatasan visual ringan, dan tombol explore memiliki ukuran besar dengan teks dan ikon panah yang jelas untuk meningkatkan kemudahan interaksi, dan elemen penting seperti menu navigasi, kartu destinasi, dan tombol aksi ditempatkan di area yang mudah dijangkau pandangan pengguna. Boleh next? Lalu dari estetika dan branding, di Visual Tripnesia mempresentasikan semangat petualangan dan eksplorasi alam Indonesia. Warna biru laut melambangkan keindahan dari pantai, kedamaian, dan kepercayaan diri, dan sementara teks putih menciptakan kesan yang bersih dan elegan. Foto destinasi menampilkan landscape alam nyata untuk menegaskan bahwa Tripnesia adalah brand travel yang berfokus pada keindahan alam Indonesia, dan brand ini tampil modern, segar, dan profesional. Boleh next. Lalu dari efisiensi dan kecepatannya, di struktur desain Tripnesia yang sederhana dan tidak banyak elemen yang berat, itu memungkinkan proses pemuatan halaman yang cepat. Informasi utama langsung terlihat tanpa perlu mengulir panjang atau scroll, sehingga pengguna dapat langsung memahami fungsi halaman, dan desain ini pun sangat efektif untuk menarik minat pengunjung sejak tampilan pertama. Boleh next. Baik, terima kasih dari kelompok 19. Silakan untuk kelompok yang lain bisa menjelaskan tentang presentasinya. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 21 izin mempresentasikan hasil desain UI UX kami dengan tema brand hijab premium bernama Auli. Proyek ini berfokus pada pembuatan user interface untuk website Auli yang dirancang dengan prinsip desain yang clean, elegan, dan user-friendly. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Kalyonisa Ramadhani Azahar dan juga saya, Shadin Alivia Yusuf. Baik, selanjutnya kami ingin memperkenalkan sedikit tentang brand kami, yaitu Auri, yaitu brand hijab premium dengan desain yang clean dan juga modern, yang menghadirkan koleksi scarf ringan, praktis, dan juga nyaman digunakan setiap harinya, di mana konsep utama dari Auri ini adalah Your New Era of Elegance, yang menggambarkan gaya hijab sederhana namun tetap elegan dan juga timeless. Visi dari Auri ini sendiri akan menemani langkah perempuan berhijab agar bisa tampil elegan di setiap kesempatan. Selanjutnya dalam prototype website ini kami membuat 5 halaman utama, Boleh di yaitu next. homepage, product page, promotion page, community page, dan about us. Nah, setiap halaman ini kami rancang dengan prinsip konsistensi visual dan kemudahan navigasi agar pengguna ini bisa lebih mudah untuk menjelajah situs dan merasakan kenyamanannya. Kemudian untuk homepage ini desainnya kami sesuaikan dengan kebutuhan pengguna utama, yaitu wanita berhijab di rentang usia 21 tahun hingga 35 tahun yang menyukai tampilan elegan dan juga simple. Warna yang kami gunakan ini bernuansa netral seperti coklat muda, putih, dan hitam untuk memperkuat kesan feminin dan juga bersih. Kemudian layoutnya ini dibuat dengan konsistensi dengan navigasi yang jelas di bagian atas menampilkan menu seperti produk, promotion, community, dan about us. Selain itu, bagian hero image juga langsung menampilkan foto utama produk supaya pengguna ini bisa langsung tahu bahwa website ini menjual hijab premium. Nah, dari sisi aksesibilitas, desain ini sudah sederhana dan juga nyaman di mata, meskipun kedepannya mungkin bisa menambahkan fitur seperti alt text untuk pengguna yang disabilitas. Namun secara keseluruhan, halaman ini sudah menunjukkan kesan elegan dan efisien sesuai dengan cita brand Awali sendiri. Kemudian di sini ada product page. Nah, product page ini kami buat dengan tampilan yang rapi dan elegan. Setiap produk yang ditampilkan ini menggunakan gambar yang resolusi tinggi, nama produk, deskripsi singkat, harga, dan juga tombol tambahkan keranjang. Kemudian tata letak antar produk ini dibuat seragam untuk menjaga konsistensi dan juga profesionalitas dari tampilan itu sendiri.
Kemudian dari sisi keterbacaan, kami menggunakan font Silver Point, Tricker, dan Davidipe karena mudah dibaca dan juga terlihat lebih modern. Kemudian dari efisiensi, pengguna ini bisa melihat ada beberapa produk langsung tanpa perlu mengklik halaman lain, sehingga pengalaman berbelanja ini bisa lebih cepat dan juga lebih praktis. Kemudian kita juga menggunakan warna-warna earth tone dan juga pencahayaan yang natural, sehingga memperkuat cita brand kita yang premium dan juga elegan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini juga kami membuat promotion page untuk menampilkan penawaran khusus seperti promo hijab Clean Week 2025, di mana desain ini tetap mempertahankan konsistensi dari visual dari halaman sebelumnya. Nah, dengan warna yang lembut, gaya yang clean, dan juga tone foto yang tetap natural. Informasi lainnya juga tersedia seperti periode promo, manfaat, dan juga platform belanja seperti Shopee yang ditulis secara singkat sehingga pengguna ini bisa langsung memahami. Dari sisi brandingnya, halaman ini juga tetap membawa kesan elegan khas dari Auri. Selain itu, informasi promo ini juga disusun tanpa perlu men-scroll panjang sehingga membantu pengguna untuk meningkatkan efisiensi. Nah, selanjutnya boleh di next. Yang terakhir, kemudian ada community dan juga about us page, di mana ini menggabungkan keduanya karena sama-sama memperkuat hubungan antara brand dan juga pengguna. Di halaman ini juga pengguna bisa mengenal nilai-nilai dari brand Auri sekaligus mengajak untuk bergabung ke komunitas eksklusifnya. Dari segi tampilan, kami tetap mempertahankan gaya yang clean dan juga warna yang netral sehingga konsisten dengan halaman lainnya. Kalimat yang digunakan juga singkat dan jelas sehingga pengguna itu bisa langsung memahami pesan utamanya tanpa perlu membaca panjang. Halaman community page dan juga about us page ini juga menampilkan seperti profil brand, kontak, alamat, tautan media sosial, sehingga pengguna itu bisa langsung terhubung tanpa berpindah halaman. Boleh selanjutnya? Itu tadi pemaparan terkait desain website untuk Auri, brand hijab kami. Selanjutnya akan disampaikan oleh tim selanjutnya. Oke, di sini kita akan menjelaskan desain antarmuka dari Muslim. Boleh di next. Oke, dari anggota kita itu ada Kak Jenny Surya Karnisha, ada Rachel Maira Nandita, dan Muhammad Faisal. Boleh di next. Oke, desain antarmuka dari Muslim ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dari kafe yang ingin memesan minuman dengan cepat tanpa harus antri. Nah, tampilannya itu dibuat dengan sederhana dan langsung mengarahkan pengguna pada fungsi utama, yaitu pesan dan bayar agar proses pemesanan itu terasa lebih efisien. Warna utama yang digunakan itu adalah warna biru, putih, dan pink yang menciptakan kesan bersih, segar, dan ceria. Sekaligus mencerminkan suasana kafe modern yang ingin dihasilkan oleh Muslim sendiri. Nah, pengalaman pengguna juga dirancang dengan ringan dan intuitif sehingga mudah dipahami oleh siapapun termasuk para pengguna baru. Nah, dari segi estetika dan branding, warna biru juga dipilih untuk memberikan kesan segar dan bersih. Sementara untuk putih digunakan sebagai latar untuk menjaga kontras dan keterbacaan. Aksen pink juga ditambahkan untuk menghadirkan nuansa playful yang identik dengan varian rasa susu strawberry. Nah, tipografi yang digunakan itu adalah tipografi Poppins. Ya, ini digunakan untuk menonjolkan tampilan modern dan profesional yang didukung oleh visual produk yang jelas, lengkap dengan gambar yang menarik, harga, serta deskripsi singkat dari masing-masing produk. Nah, prinsip konsistensi visualnya juga diterapkan pada ikon dan tombol serta tata letak masing-masing produk agar tampilan keseluruhan itu seragam dan profesional. Nah, untuk menjaga konsistensi, seluruh halaman Muslim juga menggunakan palet warna dan gaya ikon yang sama sebagai bentuk identitas visual. Navigasi utama seperti order dan favorit ditempatkan secara konsisten pada bagian header dan footer sehingga memudahkan pengguna untuk berpindah halaman tanpa kebingungan.
Selain itu, bentuk tombol dan ikon yang bulat dengan kombinasi warna biru dan pink juga digunakan secara seragam agar menciptakan tampilan yang klasik, profesional, serta mudah diingat oleh pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam hal kemudahan pengguna, homepage memiliki layout yang rapi dengan menu dalam kategori milk, coffee, tea, roti, cake di bagian atas. Lalu icon navigasi seperti menu, order, favorite ditempatkan di bagian header dan juga footer agar mudah diakses. Lalu terdapat fitur pencarian dan filter yang membantu memudahkan pengguna untuk menemukan produk tanpa menelusuri seluruh halaman. Lalu tombol aksi cepat seperti plus dan juga love, dan yang memudahkan pengguna untuk menambahkan produk ke keranjang tanpa langkah tambahan. Lalu juga ada informasi harga dan deskripsi yang ditampilkan jelas dengan untuk membantu pengguna dalam mengambil keputusan dengan cepat. Boleh di next? Lalu dalam hal keterbacaan dan kejelasan, kita menggunakan font Poppins yang tegas, modern, dan juga mudah dibaca. Label ikonnya jelas dan familiar seperti Add to Chart, lalu juga ada Payment, dan tombol utama dibuat lebih menonjol dengan warna kontras yang tinggi, serta instruksi seperti Scan to Pay ditulis secara singkat, langsung, dan mudah dipahami. Dalam hal aksesibilitas, kontras warna tinggi menjaga keterbacaan di berbagai kondisi pencahayaan, lalu icon dilengkapi dengan label teks dengan untuk tujuannya tuh untuk membantu pengguna dari berbagai usia dan juga tingkat literasi digital. Lalu tampilan yang bersih dan sederhana ini mengurangi resiko dalam salah tekan dan mudah dipahami, bahkan oleh pengguna baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, oke, jadi seperti yang terlihat pada gambar gitu, Muslab ini menggunakan konsep pemesanan yang seperti pada di Resto Muji kayak gitu. Jadi di mana setiap meja terdapat tablet yang dapat pengunjung gunakan untuk memesan sekaligus membayar pesanan mereka. Terus dengan menggunakan elemen UI yang besar dan juga responsif agar mudah disentuh gitu. Selain eh, warnanya yang membawa kesan segar dan playful, warna yang digunakan juga juga menjaga keterbacaan di pencahayaan kafe yang terang gitu. Habis itu pengguna juga bisa menggunakan aplikasi ini dengan santai tanpa kayak diburu-buru karena kan mereka udah punya meja jadi eh, nggak harus diburu-buru kayak ada yang ngantri gitu di belakangnya. Habis itu opsi yang tadi kayak size, sugar, ice sama toppingnya itu juga tersedia dalam satu layar jadi untuk meminimalkan langkah dan mempercepat pemesanan gitu. Habis itu di bagian efisiensi dan kecepatan ada alur pemesanannya yang tadi terlihat ada dari homepage-nya yang dimana bisa pilih produknya. Habis itu ada atur preferensinya yang mana tadi yang ada di size, sugar dan lain-lain itu. Lalu ada ditambahkan keranjang dan ada payment section gitu. Dan di tombol add to chart sama scan to pay-nya juga langsung terlihat tanpa harus pindah halaman lagi gitu. Terus di bagian tiap sectionnya gitu ada search bar di atasnya yang sudah juga ada filternya dan itu mempercepat proses pencarian produk itu tanpa harus nge-scroll dulu ke bawah gitu. Habis itu di struktur halamannya juga udah logis dan minim teks sehingga pengguna dapat cepat memahami cara pemesanannya gitu. Dan ini juga sudah menggunakan kayak UI pada umumnya jadi pengguna baru bakal lebih cepat memahami gitu. Oke, ini link untuk Figma-nya. Ya, terima kasih. Itu saja dari kelompok satu, presentasi dari kelompok satu. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh dilanjut untuk kelompok selanjutnya.
saya akan eh, menjelaskan mengenai UI UX yang telah kami buat. Yang pertama dari kelompok saya yaitu Ammar Sidiki Yulianto dan saya sendiri di Alfa Diska. Nah, mungkin ini adalah sedikit preview dari UI UX yang kami buat yaitu dari Gakko ya. Nah, kita lanjut. Yang pertama dari eh, page jadi guru. Jadi kita ini merancang aksi itu supaya mudah dipahami. Yang pertama itu ada hero section, itu langsung menjawab kebutuhan user yang ingin mencari tahu atau menjadi tutor. Nah, yang kedua adalah accessibility. Nah, kontras warna yang kuat itu kami gunakan supaya lebih mudah terbaca dan tidak menimbulkan bias dan salah baca ya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah desirability, yaitu ilustrasi 3D menampilkan tutor dan murid dengan ekspresi ramah bikin user itu seperti itu. Lalu yang keempat adalah usefulness, yaitu informasi value preposition, kenapa milih Galco dan cara kerjanya. Dijelaskan dengan poin-poin yang singkat supaya lebih mudah dicerna oleh pembaca, seperti itu. Lalu yang kelima ada efisiensi, yaitu setiap pencarian tutor hanya 3 tahap. Gitu. Jadi gimana caranya kita merancang step by step itu membuat pembaca itu menjadi bingung seperti itu. Lalu yang keenam adalah certification, yaitu testimoni pengguna eh, yang kami tampilkan ini bisa meningkatkan trust pada platform ya, mengingat platform yang kami buat ini adalah service base ya, jadi eh, trust itu sangat penting di sini seperti itu. Lalu kalau kita analisa berdasarkan layout, yang pertama eh, pasti rak kerjanya, testimoni, terus ajakan jadi tutor, terus frequently asked question, terus ditutup dengan closing CTA. Nah, ini tuh kita rancang untuk mengikuti logika storytelling ya. Jadi gimana pembaca membaca dari atas sampai bawah itu urut dan bisa menerima informasi dengan jelas seperti itu. Eh, yang kedua warna tadi udah di desain kami dan kami menggunakan tidak menggunakan terlalu banyak warna sehingga lebih mudah dan lebih nyaman dibaca seperti itu. Lalu untuk tipografinya sendiri kami susun dengan rapi mulai dari judul, subjudul hingga body text seperti itu. Lalu untuk tombolnya sendiri CTA utama yang memang berpotensi besar akan sering digunakan oleh user itu kami buat dengan Pol. Jadi lebih mudah untuk orang melihat dan mencari apa yang diperlukan seperti itu. Mungkin lanjut ke halaman tentang kami ya. Jadi eh, kalau dari usability sendiri itu kita bisa lihat bahwa user itu bisa langsung melihat visi dan misi dari tim di balik Gako ya. Nah ini tuh kembali lagi karena memang ini platform yang service based menunjukkan trustnya. Selain itu juga eh, menampilkan orang-orang di balik Gako ini ya. Jadi supaya bisa lebih dipandang sebagai platform yang kredibel. Lalu yang kedua, accessibility. Nah, struktur informasinya sederhana, teksnya tidak terlalu panjang, foto tim ditampilkan dengan jelas. Nah, jadi bisa dilihat bahwa di page yang tentang kami ini kita menjelaskan sedikit tentang Gako, namun dengan informasi yang sangat cukup ya untuk user itu paham apa itu Gako, terus apa yang dilakukan Gako dan siapa aja di balik Gako, seperti itu. Lalu yang ketiga ada disability, menampilkan tim inti membuat platform lebih eh, terasa lebih human ya, dengan dipandang doang user seperti itu. Yang keempat, usefulness.
ada section dukungan dari organisasi eksternal yang bekerjasama dengan Gako seperti itu. Mungkin kita bisa next ke layout. Nah, eh, masih sama ya. Jadi kita terapkan bahwa dengan logika storytelling untuk setiap page yang ada. Jadi visi, tim, dokumentasi dengan eh, di akhir ditutup dengan call to action seperti itu. Nah, untuk warna konsisten ya bisa kita lihat untuk setiap page. Lalu untuk tombol juga masih sama. Jadi yang berpotensi dan akan kemungkinan besar digunakan oleh user itu kita buat dengan kontras yang tinggi tinggi dan ukuran lebih besar seperti itu. Jadi kalau bisa dilihat di sini bahwa untuk desain ini kita eh, untuk si user ini siswa ya untuk mencari guru yang diinginkan. Nah, user itu bisa menjadi bisa langsung melihat filter tutor berdasarkan mata pelajaran, jenjang, harga, waktu dan lain-lain. Jadi sangat membantu dan efisien karena memang kan guru itu nanti kita sediakan banyak ya. Jenisnya mulai dari berbagai jenis harga, terus juga mata pelajaran, tingkat, dan sesimpel mungkin ya. Jadi lebih mudah dipakai dan mudah dipahami karena kita tahu ada beberapa platform serupa ya, itu menggunakan filter yang bisa dibilang justru menyulitkan karena tidak simpel dan cenderung belibet seperti itu. Lalu disability kita rancang gimana caranya foto tutor itu dan ratingnya itu lihat jelas sehingga guru yang sesuai dengan mereka dan mereka trust seperti itu. Yang selanjutnya ada usefulness, informasi penting mengenai tutor. Nah, karena memang tutor yang kita sediakan ini kan dari berbagai tempat, berbagai jenjang, berbagai jenis, jadi informasinya tertera jelas dengan layout yang simple, mudah dibaca, dan tidak terlalu panjang sih. Sehingga informasinya lebih mudah dicerna untuk dengan flow yang sudah kami rancang tadi, user ini bisa memilih guru dengan lebih cepat dan lebih nyaman tentunya karena memang sudah dirancang untuk sesimpel dan secepat mungkin seperti itu. Lalu certification karena proses yang mudah tadi tentu pastinya user itu akan lebih mudah untuk merasa puas terhadap service dan platform yang kami tawarkan seperti itu. Lalu lanjut, eh, nah jadi sedikit berbeda dari page sebelumnya yang menerapkan logika storytelling ya kita di sini menerapkan eh, eh, scanning ya. Jadi supaya user itu lebih mudah membaca dengan prinsip F ya. Jadi kalau kita lihat mata itu secara natural membaca biasanya dengan huruf F ya gitu. Jadi dari kanan ke kiri, lalu turun ke bawah dan seterusnya seperti itu. Lalu masih sama
Oke, lanjut. Eh, Penempatan tombol. Jadi tombol yang memang eh, akan berpenyelesaian bisa digunakan oleh user itu dibuat kontras yang jelas dan dengan ukuran yang lebih besar seperti itu. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Teman-teman ini gue sama Haikal izin break dulu ya, soalnya lagi azan. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari desain UI kami. Pada kesempatan ini, kami akan eh, memaparkan hasil desain aplikasi Domino's Pizza dengan fokus utama kami peningkatan user interface dan user experience agar tampilan lebih intuitif, menarik, dan juga mudah digunakan. Kelompok 8 terdiri dari saya sendiri, Olagi Dola, dan juga Haikal Hakiki. Oke, background kenapa kami memilih aplikasi Domino Pizza, karena bisa dilihat sendiri oleh teman-teman kalau memang mau cek aplikasi Domino Pizza saat ini tuh memiliki beberapa permasalahan pada tampilan dan juga alur penggunaan. Beberapa elemen visual itu terlihat kurang efisien, lalu juga hierarki informasi belum terlalu jelas, serta pengalaman pengguna belum optimal terutama di perangkat mobile. Karena itu kami melakukan redesign agar aplikasi ini bisa memberi pengalaman yang lebih cepat, jelas, dan juga lebih menyenangkan tentunya untuk para user. Tujuan kami untuk redesign ini ada 4, yaitu menyederhanakan tampilan agar lebih intuitif dan juga mudah digunakan, lalu juga meningkatkan keterbacaan dan konsistensi visual sesuai sama prinsip UI. Yang ketiga, memperkuat identitas brand Domino's melalui warna dan tipografi yang khas. Dan juga yang terakhir, menciptakan pengalaman penggunaan UX eh, yang lebih cepat, jelas, dan menyenangkan dalam proses pemesanan maupun pelacakan pesanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, ini ada loading page yang udah di redesign, ada before dan afternya. Boleh di next. Boleh di next, Pak. Nah, jadi pada halaman loading page itu, kami menemukan beberapa perbedaan. Yang pertama itu ada estetika dan branding. Sebelumnya itu kan latar belakangnya warna hitam dan logo itu nggak menonjol. Jadi kami redesign dan gunain warna biru khas Domino serta logo resminya buat buat nerapin brand identity-nya. Selanjutnya itu ada konsistensi desain yang kini sudah menyesuaikan dengan standar modern dan terlihat lebih rapi. Lalu ada keterbacaan yang meningkat karena elemen lebih fokus dan kontrasnya lebih baik. Kami juga menambahkan progress bar sebagai indikator proses loading supaya pengguna tahu aplikasinya itu sedang berjalan. Selain itu, warna cerah juga membuat tampilan lebih ramah bagi semua user. Oke, boleh di next. Nah, ini ada desain homepage yang sudah diredesain. Yang paling ganggu itu sebenarnya home ini warna hijau. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada homepage. Jadi sebelum itu kan tampilan masih polos dan kurang mencerminkan karakter dari domino itu sendiri. Sekarang itu kami gunain kombinasi warna biru dan merah buat nonjolin brand identity dominonya. Layoutnya itu juga dibuat lebih profesional dan rapi, mengikuti prinsip desain modern. Ukuran font juga diperbesar buat meningkatin keterbacaan dan kenyamanan buat para usernya. Selain itu, fitur kategori dan pencarian ini diletakkan di bagian atas buat mudahin pengguna menemukan menu dan promo. Eh, Kami juga menambahkan kontras dan warna icon, juga diperjelas buat lebih mudah diakses oleh semua usernya. Oke, next.
Nah, ini ada design of the page, before dan afternya sebelum di redesign. Oke, boleh next, Pak. Nah, jadi pada halaman of the page itu, perubahannya itu terlihat dari visual dan struktur informasinya. Nah, sebelumnya itu kan tampilannya datar dan minim warna brandnya. Sekarang itu kami tambahin visual pizza yang gede, serta warna biru merah buat memperkuat identity brand dari Domino itu sendiri. Nah, layout itu juga disusun konsisten dengan halaman lain, sehingga pengalaman penggunaannya lebih menyatu. Informasinya juga kini dipisahkan per bagian dan ukuran teks diperbesar agar lebih mudah dibaca. Proses pemilihan ukuran dan topping dibuat lebih efisien. Semua itu jadi dalam satu halaman tanpa banyak step-step yang ribet. Nah, desainnya juga dibuat lebih cerah dan inklusif dengan tombol besar dan navigasi jelas agar ramah digunakan oleh semua kalangan. Oke, selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke, selain kami meredesain dari aplikasi yang sudah ada gitu, kami juga menambahkan fitur baru yaitu real time order tracking ya teman-teman. Fitur ini dibuat untuk membantu user memantau pesanan mereka secara langsung, mulai dari proses pembuatan pizza sampai pengantaran hingga sampai nanti di lokasi. Dalam tampilan baru ini, kami menambahkan peta interaktif. Di sini bisa dilihat sama teman-teman yang menampilkan posisi kurir dan pengguna secara jelas gitu. Ada juga profil dari driver, estimasi waktu tiba, serta tombol chat atau dan juga telepon supaya pengguna bisa langsung menghubungi penghantar jika dibutuhkan. Nah, desainnya kami buat lebih mudah digunakan dengan ikon besar dan warna yang kontras kuning hitam. Sementara animasi jalur pengiriman berfungsi sebagai feedback visual agar pengguna merasa lebih aman karena mereka tahu posisi pesanan secara real time. Jadi fitur ini nggak cuma memperindah tampilan, tapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan pengguna terhadap sistem bisnis. Kira-kira sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Boleh dilanjut oleh kelompok lain. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ringga dan teman-teman. Kami dari kelompok 16, ada saya sebagai Bianca Yonindira dan teman saya Nazwa Ramadhani izin mempresentasikan user interface design untuk aplikasi mobile kesehatan. Boleh di next? Oke, jadi aplikasi Medicare ini dibuat untuk bantu pengguna konsultasi sama dokter, bikin janji temu, cari klinik, sampai beli obat secara online. Desainnya ini dibuat simple, gampang dipahami, dan nyaman untuk dipakai. Warna biru juga dipilih supaya terlihat profesional, dan warna kuning supaya lebih approachable. Font yang digunakan juga kanvasan supaya mudah dibaca dan tata letak terlihat rapi. Intinya desain ini fokusnya biar pengguna bisa pakai aplikasi dengan mudah, cepat, dan praktis. Lalu untuk cakupan desainnya sendiri, yang pertama itu ada halaman brand dan login. Di sini buat pesan profesional dan efisien. Lalu ada profil pengguna. Selanjutnya ada halaman beranda untuk pusat navigasi fitur utama. Terus juga ada dokterku sebagai pencarian dan jadwal dokter. Lalu ada janji temu untuk jadwal konsultasi. Selanjutnya ada klinikku untuk daftar klinik terdekat dan toko obat untuk katalog obat dan harga. Selanjutnya, 7 aspek pertimbangan dari desain Medivia. Yang pertama itu kebutuhan dan karakteristik pengguna. Medivia dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam dalam konteks layanan kesehatan digital. Pengguna dari berbagai kesehatan dapat dengan mudah berinteraksi dengan Medivia tanpa perlu petunjuk atau pelatihan khusus. Oleh karena itu, desain Medivia mengutamakan kesederhanaan dan keterbacaan. Penggunaan elemen antarmuka yang jelas seperti label teks yang eksplisit
misalnya alamat email, kata sandi. Jadi meminimalkan kebingungan, terutama bagi pengguna yang mungkin tidak terbiasa dengan teknologi digital. Tombol aksi yang langsung dan jelas memastikan pengguna mengetahui langkah selanjutnya tanpa kebingungannya, seperti tombol daftar dan masuk mengarahkan pengguna ke proses registrasi dengan mudah. Lalu yang kedua, untuk konteks penggunaan, Medivia ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dalam konteks penggunaan yang tepat dan efisien, terutama dalam situasi medis yang mendesak. Dalam dunia yang serba cepat ini, penggunaan Medivia yang dapat diakses secara instan. Oleh karena itu, desain terbuka Medivia sangat memperhatikan ketersediaan informasi dalam waktu yang nyata, seperti dalam skenario berkonsultasi dengan dokter atau mencari obat. Layout vertikal sangat sesuai untuk perangkat mobile yang sering digunakan dalam situasi terburu-buru, baik di ruang tunggu rumah sakit atau saat berpergian. Fokus Medivia pada pemberian navigasi tanpa banyak gangguan visual juga memastikan bahwa informasi penting informasi penting dapat ditemukan dengan cepat, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Lalu untuk konsistensi, desain Medivia menekankan konsistensi visual dan fungsional di setiap elemen antarmuka, setiap bagian Medivia dari layar login, profil pengguna hingga pencarian dokter menggunakan warna, font, dan ikonografi yang seragam di semua halaman. Penggunaan warna biru tua dan kuning tidak hanya menciptakan identitas visual yang kuat, tetapi juga memberikan kesan yang profesional yang stabil di seluruh media. Bentuk elemen yang konsisten seperti roda zona, pada tombol, dan icon yang seragam memastikan bahwa pengguna tidak merasa kebingungan saat berpindah antar halaman-halaman berbeda. Struktur visual yang terorganisir juga mempercepat proses adaptasi pengguna terhadap media. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya itu keterbacaan yang kejelasan. Keterbacaan yang kejelasan. Jadi prioritas utama dalam desain media. Mengingat banyak informasi penting yang harus disampaikan dalam waktu singkat. Kontras yang tinggi antar teks dan latar belakang membantu mengurangi kesulitan dalam membaca, terutama bagi pengguna yang memiliki gangguan penglihatan atau sedang berada di luar. Struktur informasi yang jelas seperti penempatan judul, label, dan tombol aksi yang besar dan menonjol memudahkan pengguna untuk memindai dan memahami informasi dengan cepat dan efisien. Selain ini juga memperhatikan pemilihan font yang tidak hanya modern tapi juga mudah dibaca dalam berbagai kekurangan layar. Selanjutnya buat aksesibilitas, media berpotensi untuk menjangkau semua segmen pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan atau mobilitas. Oleh karena itu, desain media mengutamakan aksesibilitas, kontras warna yang tinggi, sama dengan ukuran tombol dan teks yang cukup besar. Nah, hal ini membuat media lebih ramah bagi pengguna dengan pendatang dan mereka yang menggunakan perangkat mobile dengan satu tangan. Media juga menyediakan label teks pada icon agar pengguna yang tidak familiar dengan simbol-simbol dapat mudah memahami pencarian elemen. Spasi antar elemen juga cukup besar. Ini mempermudah interaksi bagi pengguna dengan gangguan motorik. Selanjutnya buat estetika dan branding, media menggabungkan desain estetika yang modern dengan identitas branding yang kuat dengan pilihan warna biru tua dan juga kuning yang menciptakan keseimbangan antara profesionalitas dan energi yang positif. Karena biru tua menyimbolkan percayaan, sementara kuning memberikan sentuhan yang lebih hangat dan juga ramah. Desain yang clean dan minimalis memastikan bahwa media tetap terlihat modern dan profesional. Bentuk yang melengkung juga diterapkan pada tombol dan kartu untuk memberikan kesan yang ramah, sehingga membuat pengguna merasa lebih nyaman berinteraksi dengan media. Semua elemen desain ini bekerja untuk memperkuat citra media sebagai platform kesehatan yang terpercaya dan inovatif. Buat efisiensi dan kecepatan, media sangat memprioritaskan kecepatan interaksi untuk memastikan pengguna dapat menyelesaikan tindakan dengan cepat, terutama dalam konteks kesehatan yang membutuhkan keputusan instan. Proses registrasi yang sederhana dan pencarian yang cepat minimalkan waktu yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Tombol aksi yang jelas dan informasi yang langsung tampil di layar memungkinkan pengguna untuk mudah memilih opsi yang mereka butuhkan tanpa harus menunggu lama. Desain minimalis dengan layout yang sederhana memastikan media dapat dimuat dengan cepat, mendukung interaksi yang lancar bahkan dalam kondisi jaringan yang kurang optimal. Secara kesimpulan, desain media ini mengintegrasikan ketujuh aspek secara menyeluruh, menciptakan media yang user-friendly, terpercaya, dan efisien dengan memperhatikan kebutuhan pengguna, konteks penggunaan, dan aksesibilitas. Media tidak hanya menyediakan solusi kesehatan digital yang praktis, tapi juga menawarkan pengalaman yang mulus dan menyenangkan. Medisia tidak hanya memudahkan pengguna dalam akses pelayanan medis, tapi juga memperhatikan kenyamanan dan kecepatan yang sangat dibutuhkan dalam konteks situasi medis yang bisa. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.